Halo, balik lagi kita di Bubur Sambal. Hari ini sama gue Yoza, gue akan coba ngebawain topik dari branding. Tapi mungkin kali ini gue akan lebih ngulik seputar branding as a visual ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita udah sama teman-teman yang lain kita coba dari sisi pengalaman marketingnya bagaimana. Tapi kalau dari sisi desain itu gimana sih, terutama untuk orang awam. Jadi mungkin yang gue sampaikan hari ini itu jadi hal-hal yang fundamental dan sudah basic dasar bagi para desainer, tapi mungkin yang orang-orang awam sendiri masih belum tahu dan pengen tahu gimana caranya agar ini efektif, sehingga as a brand identity kita bisa lebih dapat mencakup masyarakat yang lebih luas. Oke, sebenarnya di dalam branding sendiri ini ada banyak banget ya, kayak salah satunya logo, warna, tipografi, dan foto. Mungkin di sini gue nggak akan bahas semua secara detail, tapi lebih ke gimana sih kita nge-treat masing-masing elemen ini agar optimal. Kayak kita start dari logo. Di dalam pembuatan logo, coba kita start itu dari black and white. Jangan langsung kita kasih warna, karena in the end bagaimanapun juga logo yang kita bikin itu kan berbentuk sebuah shape. Dan shape ini di saat kita coba aplikasikan ke dalam black and white, itu apakah masih jelas secara visual, apakah masih bagus bisa terlihat, karena banyak banget kedepannya kita akan membutuhkan desain-desain ini nggak selalu dalam bentuk warna. Misalnya dalam contoh kita butuh mereka di print dalam stempel, atau brosur, pamflet yang hanya bisa dicetak dalam dua warna, atau printing yang hanya bisa dalam black and white. Itu penting, makanya membuat logo dari basicnya itu hitam dan putih. Untuk warna, sebenarnya warna ini agak-agak tricky juga, karena warna itu kombinasinya bisa banyak banget, dan satu warna ini juga bisa punya karakteristik yang berbeda. Misalnya kayak hijau terang, hijau gelap, dan hijau pastel, itu pasti punya penyampaian karakteristik kita yang berbeda. Yang perlu kita ingat adalah gimana kita mau membawa brand kita ini, apakah terlihat fresh, terlihat serius, itu bisa kita decide dari warna yang kita pilih. Kalau misalnya masih bingung pun, kita bisa coba gunain color palette yang ada di internet. Itu biasanya free to use, dan kita bisa coba pelajari dari situ. Tapi nggak ada salahnya juga untuk kita coba mengenal teori-teori warna itu secara basic. Nah, yang perlu diingat lagi adalah di saat memilih warna, gunakan warna-warna yang value-nya ini cukup berjauhan. Karena nggak semua audiens kita itu mungkin memiliki visual yang baik. Ada beberapa teman-teman kita dan audiens kita yang buta warna, entah itu parsial atau entah itu seluruhnya, sehingga yang kita harapkan bahkan di mereka pun di saat melihat branding yang kita buat itu tidak menjadi aneh, karena ada beberapa warna yang jika kita transformasi ke dalam bentuk grayscale itu mereka akan hilang kombinasinya. Nah, usahakan hal ini untuk diperhatikan juga di dalam branding, sehingga baik kita mau cetak dalam black and white, full color, ataupun grayscale, itu semua bentuk dan warnanya tetap dapat menonjol, baik dari sisi terang dan gelap ataupun sisi visual bentuknya. Yang ketiga ini adalah tipografi, dan tipografi juga merupakan salah satu yang penting di dalam gaya kita untuk mengkomunikasikan. Sama seperti warna, tiap tipografi juga punya karakteristik masing-masing. Ada yang pembawaannya lebih ke fun, serius, profesional, dan itu kita kondisikan lagi dengan apa karakter brand yang ingin kita bawa. Dan ini juga bisa berkesinambungan dengan warna-warna yang kita pilih sebelumnya. Nah, usahakan untuk stick ke 2 atau 3 tipografi dan tidak lebih dari itu, karena kedepannya sendiri akan jadi bumerang jika kita menggunakan font dan tipografi yang terlalu banyak. Usahakan 2 itu biasanya sudah ideal, maksimal di 3 lah. Dan yang harus diperhatikan juga itu untuk penggunaan license-nya, yang masih gue lihat di kita juga masih belum banyak yang aware bahwa tidak semua font itu bisa kita gunakan untuk keperluan komersil. Ada beberapa font ini yang hanya ditujukan untuk personal use atau demo use. Nah, itu bisa kita di saat download font itu coba kita telah lagi di license-nya itu apakah bisa kita gunakan untuk sebagai komersil atau tidak. Setelah kita mendapatkan elemen-elemen branding tadi, lalu apa sih next step-nya? Pasti kita akan nge-publish karya-karya kita ini kan. Tetapi ternyata treatment di publish untuk digital dan cetak ini agak sedikit berbeda. Nah, perbedaan yang perlu kita ketahui pertama di profil warna. Di profil warna itu di dunia digital itu jauh lebih luas cakupannya, sementara di dunia cetak cenderung apa yang kita sudah buat di komputer itu pasti akan berbeda dengan apa yang akan kita dapatkan hasilnya saat cetak. Maka itu penting juga untuk kita sebagai pelaku usaha untuk melakukan proofprint sebelum melakukan massive print.
dimana Proofin ini memegang peranan yang penting. Saat kita mencetak 100 pieces itu baru ternyata ketahuan warnanya salah. Dan biasanya ada beberapa warna-warna lagi yang perlu kita adjust dan perlu warna-warna khusus, tinta khusus yang bisa kita request ke tukang printernya, seperti warna emas atau glossy. Itu sebenarnya glossy sih bagian dari laminating, tetapi ini bisa kita request secara khusus ke bagian tim printing dan cetaknya. Dan yang kedua itu penggunaan warna di printing adalah CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Ini sama yang kita temui di mesin-mesin printer kita kalau kita beli cartridge untuk printing. Sementara untuk di online sendiri atau digital, kita menggunakan color profile warna itu adalah RGB, yaitu red, green, dan blue. Untuk resolusinya sendiri, untuk cetak harus digarisbawahi, ini sangat penting untuk men-settingnya di 300 dpi atau dot per inch. Sementara untuk digital itu beda lagi, ukurannya adalah ppi, yaitu pixel per inch. Ini biasanya kita bisa set di antara 72 atau 100, itu sudah cukup untuk dinaik di website dan Instagram. Oke, gue rasa itu dulu aja yang bisa gue share di kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian sendiri untuk coba ngulik-ngulik lagi desain yang udah gue berikan tadi. Semoga bisa bermanfaat juga. Dan gue juga yakin di era digital ini pasti udah banyak banget aplikasi-aplikasi di luar sana ya, baik itu free maupun berbayar, yang bisa kita coba untuk ngulik lagi nih branding kita mau dikelola seperti apa. Pokoknya jangan nyerah, sukses terus untuk usaha yang kalian bikin. Sampai jumpa lagi di kesempatan bubur sambal selanjutnya.